Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ayo, siapa yang semalam belajar SKI? Ayo kita hari ini akan membahas apa? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Oke, di sini kita akan mempelajari mengenai tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Dibuka dulu ya bukunya. Kita di sini akan membahas mengenai 3 poin. Yang pertama adalah mengenal keadaan alam. Yang kedua adalah mengenal kehidupan sosial. Yang ketiga adalah mengenal kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Di sini Ibu akan menyiapkan proyektor untuk PowerPoint-nya. Anak-anak membaca halaman 4 sampai 9 ya. Ya udah, Ibu menyiapkan dulu, anak-anak membaca. Semua harus membaca ya. Baik, tadi kan Ibu sudah suruh kalian untuk membaca buku LKS. Sekarang simak PowerPoint yang Ibu tampilkan. Kita akan membahas mengenai tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Di bab ini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua adalah kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Dan yang ketiga adalah kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kita mulai yang pertama. Kita akan membahas yang poin A, yaitu mengenal keadaan alam masyarakat sebelum Islam. Itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah keadaan geografis, yang kedua adalah bangsa di Jazirah Arab. Keadaan geografis. Wilayah Arab itu adalah wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Luas wilayahnya ini sekitar 120.000 mil persegi. Jazirah Arab ini adalah wilayah strategis dalam peta dunia di zaman kuno, yaitu ketika benua Australia dan Amerika belum dikenal orang. Yang kedua adalah wilayah Tihamah yang berupa gurun-gurun. Jadi di wilayah Arab ini terdapat wilayah yang terdapat gurun-gurun, yaitu di daerah wilayah Tihamah. Yang ketiga adalah wilayah Hijaz yang berupa lembah-lembah. Jadi wilayah Hijaz ini adalah wilayah yang berupa lembah-lembah. Yang ketiga adalah wilayah Najd yang berupa dataran tinggi. Yang kelima adalah wilayah Ar-Raud yang berupa padang pasir. Ar-Raud ini memiliki padang pasir yang luas, yang terkenal dengan padang Sahara, yaitu yang padang yang memiliki padang yang tandus dan gersang. Dan Ar-Raud ini berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Yang keenam adalah suatu wilayah yang dihuni masyarakat pra-Islam, yaitu di daerah Yaman. Jadi daerah Yaman ini adalah suatu wilayah Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Penduduk Yaman ini termasuk yang telah maju pada saat itu. Namun sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang lenyap dan musnah akibat perang. Selanjutnya adalah bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Bangsa-bangsa di Jazirah Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bangsa Al-Baridah. Yang terkenal dalam sejarah bangsa Arab
adalah kaum Ad dan kaum Samud. Yang kedua adalah bangsa Al-Aribah, yaitu bangsa yang keturunan dari Ya'rib bin Syakib. Yang ketiga adalah bangsa Al-Mustaribah, yaitu bangsa keturunan dari Nabi Ismail. Bangsa Al-Mustaribah ini tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun. Selanjutnya kita akan membahas kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama adalah kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua adalah sifat baik masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi, masyarakat Arab sebelum Islam itu tidak hanya memiliki kebiasaan buruk, tetapi juga memiliki sifat yang baik. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu sifat buruk yang dimiliki masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama adalah menyembah berhala. Menyembah berhala ini masyarakat pra-Islam itu dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Jadi masyarakat dulu itu sebelum Islam datang itu menyembah berhala, menyembah dewa, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah roh, dan menyembah benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang kedua adalah percaya terhadap tahayul dan hantu. Percaya pada tahayul ini maksudnya adalah masyarakat pra-Islam itu percaya adanya seperti ramalan-ramalan. Jadi di masyarakat Arab dulu itu ada seperti kalau sekarang itu dukun yang meramal seseorang. Jadi masyarakat pra-Islam itu selalu percaya terhadap ramalan-ramalan tersebut. Yang ketiga adalah suka minum minuman keras dan memabukkan, yaitu suka minum amer, seperti amer kayak gitu ya. Jadi itu tidak boleh kan. Yang keempat adalah hidup boros dan suka berfoya-foya. Yang kelima suka bermain judi. Yang keenam suka membuat persembahan kepada patung berhala. Karena dulu itu masyarakat Arab sebelum Islam itu jahiliyah ya. Yang ketujuh suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. Jadi itu tidak boleh kan di dalam Islam. Yang ke-8 adalah apabila lahir bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup karena merasa malu dan hina. Jadi dulu masyarakat sebelum Islam datang itu mereka jika memiliki anak perempuan itu merasa malu. Jadi mereka selalu mengkubur hidup-hidup bayinya itu atau ia langsung dibunuh karena orang tuanya itu malu jika memiliki anak perempuan. Yang ke-9 adalah suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil. Di balik kebiasaan buruk bangsa Arab sebelum Islam itu ada juga sifat baik bangsa Arab. Yang pertama, dermawan. Ini keterangannya, mereka sangat bangga jika disebut dermawan apabila seseorang kedatangan tamu sementara tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta. Karena sifat kedermawannya, ia rela menyembelih untanya untuk menghormati tamunya. Jadi masyarakat sebelum Islam itu jika memiliki tamu disambut dengan baik sekali, sampai-sampai itu unta yang hanya dimilikinya harta satu-satunya itu disembelih untuk menghormati tamunya, untuk menjamu tamunya agar tamunya itu senang. Yang kedua adalah suka menepati janji. Bagi yang mereka memiliki janji hutang atau yang harus dibayar,
Ketiga adalah memiliki tekad yang kuat. Apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih berusaha untuk melakukan tekad yang dicita-citakannya itu. Jadi masyarakat Arab itu jika memiliki tekad apa itu selalu dicapai, walaupun itu nggak tahu itu yang dilakukan benar atau tidak, tapi tekad mereka itu sangat kuat. Yang keempat, menjaga harga diri. Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompok, sehingga menyebabkan mereka menjadi pemberani. Jadi masyarakat masyarakat Arab pra-Islam dulu itu memiliki jiwa yang pemberani. Karena itu mereka itu selalu mempertahankan kedudukannya, mempertahankan harga dirinya agar tetap memiliki kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Yang kelima, teguh pendirian. Mereka sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang keenam, dapat dipercaya. Karena pada umumnya bangsa Arab itu jujur dan suka berkata benar, dan juga suka menepati janji. Yang ketiga, kita akan membahas poin kebudayaan masyarakat Arab yang menonjol. Kebudayaan Arab masyarakat yang menonjol adalah pada bidang sastra, yaitu syair. Makanya orang Arab itu pintar sangat untuk bersyair. Syair-syairnya orang Arab itu terkenal sekali pada zaman itu. Nah, sudah paham kan anak-anak mengenai apa itu tradisi masyarakat Arab sebelum Islam? Sudah. Alhamdulillah ya. Coba ibu tanya satu-satu, bisa apa tidak? Ayo, ya. Yang pertama, bagaimana keadaan alam Jazirah Arab? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, yaitu pertama adalah wilayah padang pasir. Oke, yang kedua, wilayah Arab itu berdasarkan keadaan alamnya itu berupa, yang pertama adalah gurun, kedua lembah, ketiga dataran tinggi, yang keempat padang pasir, dan yang kelima adalah wilayah Yaman yang dihuni masyarakat. Bangsa besar Arab itu apa saja? Sebutkan. Yang pertama adalah Al-Baridah, yang kedua Al-Aribah, yang ketiga adalah Al-Musta'birah. Kebiasaan masyarakat pra-Islam ada dua. Yang pertama kebiasaan buruk dan yang kedua adalah kebiasaan baik. Yang pertama, kebiasaan buruk masyarakat pra-Islam, masyarakat Arab pra-Islam itu apa saja? Ya, menyembah berhala, mengubur anak perempuan hidup-hidup, berjudi, minum amer, apalagi ya banyak lagi ya maksiat ya. Yang keadaan yang baik, yang kebiasaan baik, ya dermawan, tepat janji, mudah dipercaya atau dapat dipercaya. Yang kebudayaan masyarakat Arab itu yang menonjol apa? Ya di bidang sastra, yaitu di bidang syair. Yaudah, ibu akan memberikan tugas itu pada halaman 10, itu ada ABC-an dan isi ya. Itu dikerjakan, nanti dikumpulkan di meja kantor ibu ya. Yaudah, untuk menutup pelajaran kali ini, mari kita hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.